Shalom. Shalom. Halo semuanya, sobat-sobat Family Worship dimanapun kalian berada, apa kabar? Boleh kita sapa-sapa sebentar ya, udah 2 minggu nggak berjumpa. Good morning, ada Yuni. Good morning, ada Irfandi. Good morning, ada Yeni. Ini Yeni siapa ya? Yang pasti bukan Yeni saya. Yeni Liu soalnya. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya sendiri juga udah rindu ya untuk sama-sama bisa praise and worship, memuji menyembah Tuhan bersama kalian semua. Kita mau mendengarkan sedikit renungan agar bisa memberikan kekuatan bagi kita semua di akhir pekan ini. Saya percaya bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Yesus, Engkau yang kuperlu, Engkau segalanya di dalam setiap hidupku, di setiap langkahku. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia dengan hati penuh sukacita. Amin. Amin. Yesus, Kaulah segalanya yang ku perlu dalam setiap langkahku. Takkan goyah imanku di dalam-Mu. Hidupku ini milik-Mu, dengan darah Kau bebaskanku. Dengan salib Kau pulihkan masa depanku. Yesus, Kau Allah yang tak pernah berubah. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, Kau ku bersorak tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kaulah segalanya yang ku perlu. Katakan, dalam setiap langkahku. Takkan goyah imanmu di dalam-Mu. Hidupku ini milik-Mu, dengan darah Kau bebaskanku. Dengan salib Kau pulihkan masa depanku. Yesus, Kau Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, ku bersorak tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. One, two, three, go! Tidak pernah lupa ya, setiap Sabtu kita pun nyanyikan yel-yel kita. Mari kita nyanyi bersama saya. Sat Saturday, Sat Saturday. Happy Saturday, Sat Saturday. Sat Saturday, Sat Saturday. Happy Saturday, Sat Saturday. One more time. Sat Saturday, Sat Saturday. Happy Saturday, Sat Saturday. Sat Saturday, Sat Saturday. Happy Saturday, Sat Saturday. Dengan darah Kau bebaskanku. Dengan salib Kau pulihkan masa
dan luar biasa. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yes Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ingin menyapamu Tuhan, kami ingin bertemu muka lagi dengan Engkau Yesus. Kami datang dengan segala kerinduan hati kami datang dengan segala kejenuhan mungkin, kami datang dengan segala kesedihan, pergumulan, kami mau lepaskan semuanya itu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau fokus 1 jam ke depan hanya untuk Engkau. Kami mau belajar kembali, kami mau belajar setiap hari sembah sujud di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Berterima kasih untuk setiap kejadian yang boleh kami alami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau panggil Engkau, Yesus sahabatku pada saat ini. Terima kasih Yesus. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali ku pun berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali ku
mulia. Hanya Kau Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan segalanya. Kami panggil Kau Yesus, sahabatku di dalam hidupku Tuhan. Sungguh ku rasakan hadirat-Mu mengalir saat ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami merasakan kasih-Mu mengalir. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu hadir saat ini di depan kami Yesus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan dan penyembuhan atas sakit penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami rasakan hadirat-Mu mengalir. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh kami rasakan Tuhan kemuliaan-Mu Bapa mengalir saat ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tinggal diam bersama-Mu. Sinar kemuliaan.
Amin. Memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku, ku tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita mau rasakan sekali lagi sinar kemuliaan turun. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, rasakan hadirat Tuhan, menikmati kasih-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Ku rasakan Tuhan sinar kemuliaan mengalir saat ini. Oh, Yesus, Yesus, ku menyembah Kau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, Benar Tuhan, ku ingin tetap di sini untuk menikmati bait-Mu Tuhan. Hadirlah di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengalami damai sukacita-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan
ketidakkhawatiran di dalam hidup kami. Karena kami punya Bapa yang begitu baik. Kami punya Allah yang pengertian kepada kami, yang tahu apa yang kami butuhkan. Saat ini Bapa, biarlah sinar kemuliaan-Mu itu boleh turun atas kami semua. Memenuhi sekelilingku, memenuhi segala environment, atmosfer di sekelilingku, pekerjaan, keluarga, segala sesuatu pergumulan-pergumulan kami Tuhan, biar semua dikelilingi oleh sinar kemuliaan-Mu. Yes, Jesus. Sehingga kami boleh tenggelam di dalam hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Oh, tenggelamkan kami Tuhan, sehingga kami penuh dengan cinta-Mu. Saat ini adalah saat yang kami ingini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, katakan, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saudara, kalau saat ini mungkin kita masih tidak bisa masuk apapun itu, galau, capek, ngantuk, atau kita merasa sulit sekali bertemu dengan Tuhan, kayaknya Tuhan tuh jauh. Jangan tinggalkan keadaan ini. Terus katakan, kita minta Roh Kudus untuk pimpin. Oh Roh Kudus, turunlah. Undang kami, undang setiap daripada kami. Bawa kami ke dalam hadirat-Mu ya Roh Kudus. Sekali lagi kita mau letakkan tangan kita mungkin di dada kita. Kita mengangkat tangan kita. Apapun yang saudara lakukan saat ini, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pejamkan matamu, arahkan hatimu. Oh Tuhan, aku mau mendekat kepadamu saat ini dengan segala sesuatu yang aku punya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Seperti Daud boleh ada di dalam hadirat-Mu. Di situ dia mengalami sukacita, dia mengalami kekuatan. Boleh dikejar-kejar tapi dia tetap mampu berdiri karena Engkau yang hadir. Engkau yang boleh bersama-sama dengan dia. Saat ini Tuhan, hadirat yang sama itu boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Ku ingin tetap di sini. Yes Lord. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh bertatap muka dengan Engkau pada pagi ini. Hadirat-Mu kami rasakan. Thank you Jesus. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
Kami bersyukur karena boleh kembali lagi bertemu dengan saudara-saudara, para viewer yang boleh hadir pada pagi hari ini. Tema pada pagi hari ini adalah melepaskan untuk hal yang terbaik. Kita mau buka dari Filipi bab 3 ayat 8 sampai 14. Saya akan bacakan. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita mau belajar daripada firman ini dari Paulus, ya. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam hidupnya yang oleh pengenalan akan Kristus, karena sudah mengenal Kristus, dulu dia anggap itu merupakan sesuatu kebanggaan, merupakan sesuatu yang dia tonjolkan, merupakan sesuatu yang dia mungkin pamer-pamerkan atau membuat sesuatu yang buat dia senang sekali, tetapi kini sudah dianggapnya sampah. Apa itu? Paulus kita kenal adalah seorang yang berpendidikan, very high knowledge, dia ahli Taurat, dia adalah orang Farisi yang super Farisi, gitu. Wah. Dan dia boleh mengatakan, dia boleh beranggapan bahwa dia adalah orang yang mungkin paling benar, sehingga dia berhak atau dia mengejar dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Dan kalau kita tahu sedikit mengenai cerita daripada Paulus, semuanya itu menjadi sampah. Ternyata apa yang dia percayai, Allah yang dia percayai, ternyata ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik itu dia jatuh dari kuda karena ada sinar terang, dan di situ Yesus berkata, Saulus, Saulus, kamu tahu siapa aku? Tidak tahu, akulah Yesus yang engkau kejar-kejar. Dan di situ dia mengalami suatu perubahan. Di situ dia sadar bahwa apa yang telah dia punyai, apa yang telah dia miliki selama ini, itu sampah, dia katakan. Karena ternyata seperti Santo Agustinus pernah bilang, apa yang dia dapatkan itu Yesus sendiri. Di mana Yesus menangkap Saulus menjadi Paulus. Itulah yang memberikan suatu kecukupan di dalam hidupnya. Pada pagi hari ini saudara, apakah yang masih melekat di dalam kehidupan saudara dan saya? Yang selama ini kita bangga-banggakan, tetapi sadarkah apakah yang kita bangga-banggakan ini justru sebenarnya adalah suatu sampah-sampah yang menghalangi saudara dan saya untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Ya. Apakah sampah-sampah itu?
Bekerja boleh saudara, pekerjaan penting. Tetapi apakah pekerjaan itu menjadikan suatu kebanggaan yang luar biasa? Melebihi segalanya. Di mana hati kita sangat-sangat diletakkan di dalam pekerjaan itu. Di dalam customer itu. Di dalam keadaan finansial kita. Di dalam harta benda yang kita punyai. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Tapi sadarkah kita bahwa semuanya itu bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang telah berikan kepada saudara. Karena Tuhan yang sudah ada di dalam hidupmu. Dimana kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya, saudara sudah tangkap saudara dan saya. Artinya apa? Berkat itu ada di dalam hidupmu. Berkat ada di dalam hidupku. Ketika semuanya itu diambil daripada kita tidak kecewa. Kita bersedih. Kita mungkin mengalami suatu kesedihan tapi tidak sampai membuat kita gila. Karena apa? Karena berkatnya ada di dalam hati kita, di dalam dirimu, di dalam diri kita. Ya. Ada yang berkata bahwa kita harus menjadi orang yang sukses sehingga kita bisa bahagia. Tidak. Tetapi berbahagialah karena bahagia adalah rasa syukur itu adalah suatu hal yang membuat kita bisa menjadi orang sukses. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam diri saudara dan saya. Yesuslah yang membuat kita bahagia. Yesuslah yang membuat kita bersuka cita. Jadi kalau pandangan kita selama ini di masa prapaskah ini kita diajar untuk melihat sekeliling daripada kita. Ini mereka semua hajing-hajing ini karena AC ya. Sekeliling kita mau melihat bahwa di dalam masa prapaskah ini sadari Yesus itu cukup. Yesus adalah pusat kehidupan kita. Yesuslah yang membuat kita bahagia. Amin. Nah, lalu kita bisa belajar 3 hal daripada Paulus ini yang luar biasa. Ya, bagaimana dia bisa sadar bahwa Yesus itu apa yang dia dapatkan itu merupakan suatu hal yang luar biasa, jauh lebih berharga daripada apa yang dia miliki. Padahal dia punya jabatan, dia punya segala macam ya. Luar biasa sukses. Tapi itu semua tidak berarti apa? Kenapa kok bisa demikian? Apa yang dia dapatkan daripada Tuhan itu ya, daripada pengenalan akan Kristus. Ya. Dia katakan bahwa agar supaya dia telah meninggalkan, dia mengenal Kristus, dia menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana cara kita menjadi serupa dengan dia? Yang pertama tadi dikatakan ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah, yang pertama, mengenal dia. Ini sudah beberapa kali dalam masa prapaskah ini terus diulang-ulang, kita harus mengenal dia. Bukan hanya tahu akan Tuhan. Tahu akan Tuhan itu berarti kita tahu, oh Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu berkata jangan takut, Tuhan itu berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang ada di dalamku, ya toh Tuhan adalah gembalaku. Itu tahu. Tapi apakah saudara dan saya mengenal Dia? Mengenal butuh suatu relasi, mengenal butuh suatu keadaan, butuh situasi di mana saudara tidak dapat berbuat apa-apa dan saudara bisa tahu karakter Tuhan. Maka itu jangan heran ketika kita mau mengejar dan mengenal Tuhan, kita kadang-kadang kok ada di dalam suatu permasalahan di dalam hidup. Tuhan ingin tunjukkan karakternya kepada kita. Ya, kita berdoa, kok rasanya masih belum dijawab sama Tuhan. Tuhan mau tunjukkan cara dia menjawab doa saudara. Dia bukanlah dukun, Allah dukun. Di mana kita berdoa, Tuhan aku minta sekarang, kasih. Tuhan aku minta sekarang. Kalau enggak, kita bisa marah-marah. No, dia adalah Allah yang memelihara hidup kita. Dia tahu kebutuhan kita dan dia tahu kapan yang terbaik. Dia mau kita belajar karakter Tuhan. Dari mana? Dari cerita-cerita. Bagaimana seorang Yusuf misalnya. Ya, dia boleh menjadi penguasa di Mesir.
Wah, kita senang jadi penguasa, kita senang jadi suksesnya. Tapi bagaimana Allah boleh bekerja selama bertahun-tahun di mana Yusuf itu dibuang, masalah. Kemudian dijual, masalah. Kemudian dia sudah bekerja yang baik, jadi budak, masalah. Kemudian sudah baik, sudah percaya sama Tuhan, dia dikhianati oleh Potifar, masalah. Kemudian dia dipenjarakan, masalah. Ya, masalah demi masalah demi masalah, dan itu dipersiapkan. Ternyata Tuhan persiapkan apa? Hatinya, karakternya, mindsetnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, Daniel, dia sudah berdoa 5 kali mengarah kepada suatu arah. Dia punya tempat doa yang khusus di rumahnya. Tetapi dia boleh mengalami masalah, diizinkan. Belajar karakter Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan kita yang jagonya mengalami masalah tapi bisa lewat. Tapi kita tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami pergumulan. Sedikit-sedikit masalah kita menangis. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal karakter Allah kita? Apapun karakter daripada tokoh-tokoh kitab suci, tidak ada yang tidak mengalami masalah. Kenapa masalah? If you want to be happy, tanda happy, emoticon happy itu adalah smile. Artinya kita berawal dari suatu hal yang baik, masuk ke dalam lembah bersama dengan Kristus. Dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Ini yang di bawah kita nggak suka. Tapi ketika kita mau smile, kita mengenal karakter Allah, kita akan bisa tertawa, smile. Nah, smile itu kan begini ya, mengenal. Aku kok doa tidak dijawab-jawab Tuhan. Belajar dari Abraham. Ya, Abraham itu berdoa minta anak karena dijanjikan sama Tuhan anak. Berapa tahun dia punya anak? Iman Abraham 2 minggu yang lalu kita boleh belajar. Ya, 60 tahun, habis gitu umur dari 60, 66, 100 tahun baru dia punya anak yang pertama, umur 100. Ya. Kalau saya boleh hidup sampai 100 tahun bersama dengan istri saya, mau punya anak lagi umur 100? Enggak, salah lagi kata dia, sungguh-sungguh rendah hati. Tergantung kalau Tuhan. Jawabannya itu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu gitu loh ya. Umur 100, masih itu umur 100. Umur 115, 15 tahun lagi anaknya diambil yang satu-satunya itu saudara. Disuruh mempersembahkan. Padahal katanya Tuhan, engkau akan punya keturunan begitu banyak. Tapi Abraham karena dia mengenal Allahnya, dia tetap melakukan dengan keyakinan, ada di firman Tuhan. Dengan keyakinan, kalaupun sampai anakku ini mati, dia bisa membangkitkan. Loh itu loh hebatnya. Di mana harapan tidak ada harapan lagi, di mana kita tidak bisa, percayalah pada suatu hakikat Allah, karakter Allah yang selalu dan pasti mengasihi saudara. Mengenal. Ya. Yang kedua, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Percaya pada kuasa kebangkitannya. Bahwa apa yang saudara lakukan, apa yang kita lakukan, memuji, memuliakan Tuhan itu, ya, kita ini investasi pada suatu kepercayaan yang bukan bodong. Yaitu apa? Kehidupan kekal. Makanya Paulus berani mati, bela-belain, tinggalkan semuanya. Karena sesuatu hal yang luar biasa yang tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap. Tidak bisa hilang karena investor atau robot-robot. Ya terus hilang investasi kita. No, we are investing our life, our eternal life in heaven. Akan kuasa kebangkitan Tuhan. Percuma kita melakukan ini. Percuma kita prapaskah. Percuma ke gereja. Percuma kita pantang puasa. Percuma kalau tidak ada kuasa kebangkitan. Karena tidak ada kehidupan kekal. Tapi karena Yesus sudah mati. Dan tidak hanya mati untuk saudara dan saya. Dia bangkit. Dia bangkit bukan hanya untuk orang yang percaya. Tapi juga untuk semua orang. Saya tidak tahu mungkin saudara pada hari ini saya tidak ada yang kenal. Karena ini GoPlay. Saya tidak buat undangan, saudara bisa langsung klik. Kalau saudara hadir pada saat ini. Pagi ini saudara hadir.
mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan mungkin saudara bukan seorang Kristiani atau sudah ikut Tuhan tapi sudah lama dan pada hari ini saudara mendengarkan. Tuhan ingin selalu berkata, datang kepadaku. Dia tetap mencintai saudara. Dia memanggil saudara. Yang dia tawarkan adalah apa? Bukan kekayaan. Bukan suatu jabatan. Tapi dia menawarkan kepada saudara adalah hidup yang kekal. Tapi aku punya masalah hidup yang begitu kotor, Tuhan. Aku adalah orang yang najis, aku orang yang banyak masalah. Maka itu Tuhan berkata, aku adalah Allah yang tepat untukmu. Karena aku sudah mati dan bangkit di Paskah ini. Tuhan telah mati untuk kalian kalau kalian sudah bersih. Buat apa Tuhan itu datang? Tapi disinilah Tuhan datang, dia boleh mati dan dia boleh bangkit untukmu. Karena kamu punya masalah. You have a problem. Kamu punya masalah, entah itu yang kamu banggakan atau suatu yang ingin kau lupakan karena suatu kedosaan, suatu kehinaan yang telah terjadi dalam hidupmu. He is there for you right now. Entah kamu Katolik, kamu Kristen atau apapun engkau. Saat ini dia pandang engkau dan dia katakan, percaya padaku. Maka aku akan berikan engkau kehidupan yang kekal karena aku adalah jalan dan hidup, kata Yesus. Bagaimana aku bisa tahu bahwa ini bukan investasi bodong? How do I know that this is not just a robot or just a theory? Suatu teori-teori yang ada di dunia yang kemudian ternyata tidak benar, kata Yesus. Karena aku sendiri sudah mati dan aku sudah bangkit dan aku sudah naik ke surga. Dan aku sudah tebus. Dan aku sudah datang lagi tunjukkan kepada para murid bahwa aku adalah hidup. Dia adalah satu-satunya Allah, saudara. Yang Paulus berani mati. Dia berani pasang badan. Dia berani persembahkan. Dia berani katakan semua yang aku punya itu adalah sampah. Karena apa? Karena kebangkitan dan kehidupan kekal is the real thing. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa seperti Paulus serupa dengan Allah. Tadi ayat yang ke-10 sangat penting ya. Dikatakan bahwa mengenal dia, percaya pada kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga bersekutu dalam penderitaan. Dan serupa dengan kematiannya. Wah kok enggak enak. Ya. Kita belajar masa Prapaskah ini. Bersekutu di dalam penderitaan dan serupa dengan kematiannya. Penderitaan yang bagaimana? Kematian yang bagaimana? Mati terhadap diri kita. Bahwa diri kita bukan kita lagi. Keakuan kita di masa Prapaskah ini kita diingatkan. Apa yang menjadi kecanduan kita? Apa yang menjadi keterikatan kita. Kita mau serahkan. Ya, keterikatan kita apa? Aku masih belum bisa mengampuni. Minta Roh Kudus ketika kita berdoa. Biar kuasa pengampunan boleh turun terhadap diriku. Aku masih tidak bisa terlepas dari movie. Aku terus kecanduan elektronik. Aku terus minta agar supaya boleh mati disalibkan bersama dengan Kristus. Apa yang menjadi kebanggaan, keterikatan, masa-masa kesukaran-kesukaran, sakit hati yang terus ada di dalam hidup kita. Makanya Paulus berkata di ayat yang 13, ya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Dia masih tetap beranggapan bahwa aku bukan orang yang sempurna. Saya pun masih belajar, tetapi ini yang dia lakukan. Every time kita datang kepada Tuhan. Kita mungkin berdosa, kita mau datang. Setiap kali saudara datang kepada Tuhan, mungkin punya masalah, punya dosa, punya sakit hati sama teman, luka batin, punya saudara disakiti, ataupun apa, sesuatu yang tidak enak. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini mau rela menderita, saudara. Mematikan, ya, dan
mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Artinya apa? Fokuskan hidupmu pada Tuhan. Pilihlah, ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita melupakan sesuatu yang di belakang. Dia menyadari bahwa ada sesuatu, histori, sejarah, pengalaman yang tidak enak. Ataupun pengalaman yang enak. Segala tahta, segala apapun itu di belakangnya. Menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi dia melepaskan untuk sesuatu yang baik. Yaitu apa? Yesus. Dilepaskan bagaimana? Serahkan kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh hadiah. Yaitu saudara dan saya pada saatnya nanti akan dipanggil. Raymond, Yuni, Lilia, Hendri, Koedi, hello, let's come to the heaven. Katanya begitu ya. Panggilan surgawi dari Allah, Kristus, Yesus. Hendri bilang, loh Tuhan, kok bisa aku? Aku ini orang yang banyak berdosa, banyak buat kesalahan. Oh, but I call you because setiap hari Sabtu kamu family worship gitu ya. Kau berlari-lari bangun pagi, bangun. Oh Christina, kenapa aku bisa? Karena every day Monday, ini Christina itu ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, semua Senin sampai Sabtu ada acara GMJ, acara kita. Dia terus mencari Tuhan, ya, mengenal dia dengan cara bagaimana? Dia buat rangkuman. Dia dengar, habis itu dia re-evangelisasi melalui buat rangkuman. Tuhan bilang, "Come." Karena mungkin di surga masih butuh orang rangkuman ya supaya terus dengar firman Tuhan di sana lebih jelas lagi. Walaupun sudah bersama dengan Tuhan, saya tidak tahu ya. Tapi you will hear, Anda akan mendengar panggilan daripada surgawi. That is the greatest hadiah yang luar biasa yang saya dan saudara mau dapatkan. Karena Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Ayo kita mau mengenal Dia. Ayo kita mau percaya akan kebangkitan karena Tuhan sudah melakukannya. Bukan abal-abal. Ya. Dan yang ketiga, mari kita mau jangan takut untuk menderita, mati bersama dengan Tuhan tapi. Supaya apa? Hadiahnya adalah kehidupan kekal. Sehingga kita boleh berkata seperti Paulus, segala sesuatu karena pengenalan akan Kristus yang dulu ku anggap sebagai suatu yang mulia dari semuanya, sekarang ku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Sebab mengenal Kristus lebih hebat, lebih mulia dari apapun. Dan pengenalan akan Kristus itu ada di dalam hidupmu, hidupku, ada di dalam hidup saudara. Geluti Allah, kenali Allah, relasilah dengan Allah, sembah Dia. Dan saya percaya masa prapaskah ini, masa nanti minggu depan ya, sudah Paskah ya. Kita boleh benar-benar berkata haleluya. Itu karena apa? Kita sudah ditebus dan kita boleh mengalami kuasa kebangkitannya saat kita masih ada di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus mati dan Dia undang saudara saat ini untuk menerimanya sebagai juru selamat. Terserah Anda. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen kita sudah menerima, tapi apakah benar-benar kita mengenal bahwa Dia adalah juru selamat yang tugasnya, yang niatnya menyelamatkan saudara. Mari saudara-saudara, pada saat ini kita boleh bayangkan suatu anugerah yang terbesar. Dia telah berikan nyawanya bagi kita supaya kita hidup. Tak terbayangkan anugerah-Mu, Bapa, sungguh besar. Kau berikan nyawa-Mu bagiku Tuhan.
berikan nyawamu bagiku, Yesus, agar ku hidup. Amin. Oh, dekap aku dalam kasih-Mu. Dekap aku dalam kasih-Mu. Aman dalam tangan-Mu. Aman dalam tangan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak disembah. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak terlambat pertolongan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertahta selamanya. Tak terbayangkan anugerah-Mu, Bapa, sungguh besar. Kau berikan nyawa-Mu. Kau berikan nyawa-Mu bagiku, Yesus, agar ku hidup. Mari kita membuka hati, kita katakan, Dekap aku dalam kasih-Mu. aman dalam tangan-Mu. Aman dalam tangan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak ku sembah. Ada yang tak mungkin bagimu. Tak terlambat pertolongan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertahta selamanya. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertahta selamanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami. Engkau adalah Allah yang mau agar supaya kita semua selamat mengalami kehidupan yang kekal. Kau Bapa yang sungguh besar, Kau sudah berikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Setiap daripada kami. Pagi ini kami berdoa supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Sehingga kami boleh tahu bahwa yang paling berharga adalah memiliki Engkau. Seakan-akannya Tuhan, kami mengejar-Mu, tetapi sebenarnya Engkau sudah menangkap setiap daripada kami pada hari ini. Setiap daripada kami Kau tangkap Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap daripada kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jamah setiap orang Tuhan yang hadir, pekerjaan mereka di awal bulan ini, awal bulan April, keluarga, kesehatan. Kami berdoa Tuhan agar supaya penyertaan-Mu dalam hidup setiap daripada anak-anak-Mu yang hadir saat ini boleh nyata, sehingga kami merasakan walaupun kami dalam lembah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena di situ kami belajar sekarang. Setiap ada masalah, disitulah suatu kesempatan kami mengalami
Engkau, karena Engkau ada di situ. Kau izinkan itu boleh terjadi, karena sesuatu yang besar, yang baik akan Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami, menyatakan Engkau adalah Allah yang hidup. Berdoa untuk yang sakit, boleh pada saat ini mengalami kesembuhan. Kau sembuhkan tetap beberapa orang yang baru saja terkena COVID Tuhan. Kami berdoa satu keluarga agar supaya Engkau boleh sembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi setiap daripada teman-teman kami yang menjalankan aktivitas hari ini, berolahraga. Mungkin ada yang 1-2 grup daripada sepedaan yang minta didoakan agar supaya mereka boleh selalu aman. Ada yang satu ke Cangar, yang satu menjalankan baksos. Berkati mereka semua Tuhan di dalam perjalanan agar semua boleh sampai dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami juga berdoa bagi NG yang hari ini akan ikut lomba bisnis ya, competition, supaya Kau berikan dia dan timnya supaya boleh berhasil, enjoy, dan dia boleh mengikutinya dengan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi ini kami boleh bersekutu, kami boleh sadar kembali bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertata selamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya yang sudah kembali join gabung bersama-sama kita pada hari ini. Tetap tetap semangat, jangan kasih kendor, tetap prokes, tetap jaga kesehatan, biar kita semua selalu jadi berkat. Biar kita semua dipenuhi sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Sampai berjumpa lagi hari Sabtu depan, di waktu, di tempat, di jam yang sama. Puji nama Tuhan, God bless you all. Amin. Dengan darah bebaskanku, Dengan salib Kau pulihkan masa depanku. Yesus, Kau Allah yang tak pernah berubah. Katakan, Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesusku, bersorak tinggikan namamu. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. amin. See you next week. God bless Jangan you. kasih kendor.